Felicia Putri dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 20042219. Baiklah, saya di sini akan membahas materi tentang sengketa hukum serta reformasi hukum di Indonesia. Penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum, ada dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau mengharumkan orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Faktor-faktor penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini, dibatasi pada undang-undang saja. Yang kedua, faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Problem dalam penegakan hukum. Yang pertama, problem pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, masyarakat mencari kemenangan bukan keadilan. Yang ketiga, uang mewarnai penegakan hukum. Yang keempat, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif. Yang kelima, lemahnya sumber daya manusia. Yang keenam, advokat tahun hukum versus advokat tahun koneksi. Yang ketujuh, keterbatasan anggaran. Yang delapan, penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. Problem di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum. Aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai, sedangkan outputnya terhadap perlindungan warga negara diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan dapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum, penegakan hukum. Dengan demikian, peranan manusia yang menjalankan hukum itu, penegak hukum menepati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Para penegak hukum antara lain hukum, jaksa, polisi, advokat, dan penasehat hukum. Di tangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal. Namun, hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Banyak kasus penegak hukum yang tidak berjalan semestinya. Banyak keganjalan yang terjadi di dalam penegak hukum itu, seperti dengan mudahnya seorang yang mempunyai uang mendapatkan fasilitas di ruang tahanan, atau ada beberapa kasus yang sangat mengganjal keputusan yang diputuskan seperti kasus pencurian sendal. 1. Lemahnya integritas penegak hukum. Yang kedua, tidak ada pengawasan yang efektif. Yang ketiga, masih melihat hukum dari kontennya. Yang keempat,
mentalitas praktis hukum yang lemah. Yang kelima, struktur hukum yang overlapping kewenangan. Yang keenam, sarana dan prasarana hukum kurang memadai. Ketujuh, peraturan hukum yang kurang jelas. Delapan, independensi hakim masih bermasalah. Yang kesembilan, proses peradilan yang masih bermasalah. 10. Kesadaran hukum masyarakat yang kurang. Sengketa hukum legitasi dan non-legitasi. Hukum litigasi. Ligitasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembenaran informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tidak terduga di kemudian hari. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada macam-macam jenisnya. Jenis kasus litigasi seperti 1. Mengenai pembebasan lahan. Yang kedua, perbankan. Yang ketiga, sengketa keperdataan. Yang keempat, kejahatan perusahaan. Yang kelima, penyelesaian atas tuduhan palsu atau perbuatan hak asuh anak. Difasilitasi oleh pengadilan agama. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan ultimum remedium. Jadi maksudnya litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut. Hukum non-litigasi. Jalur non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Macam-macam penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode non-litigasi, antara lain yang pertama, konsultasi. Ini merupakan salah satu metode non-litigasi di mana seorang klien pihak yang bersengketa mendatangi dan meminta pendapatnya atas masalah yang dihadapi. Saat ini, konsultan memberikan pendapatnya sesuai dengan kebutuhan serta keperluan kliennya. Konsultasi ini bersifat personal. Yang kedua, negosiasi. Cara ini tidak membutuhkan ahli atau konsultan untuk menengahi sengketa yang dihadapi. Para pihak yang bersengketa bertemu untuk mencapai titik terang penyelesaian masalah. Perundingan ini akan menghasilkan kesepakatan bersama atas dasar yang lebih harmonis dan kreatif. Yang ketiga, mediasi. Cara penyelesaian sengketa lainnya dalam proses non-litigasi, proses mediasi sendiri hampir sama dengan negosiasi, yaitu sama-sama melakukan perundingan. Bedanya proses mediasi menggunakan bantuan seorang mediator dan proses perundingan dari pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, konsiliasi. Sejatinya, para pihak yang bersengketa yang menggunakan metode ini melakukan perundingan satu sama lain. Jika menggunakan metode konsiliasi, akan ada seorang penengah yang disebut konsiliator. Pihak ini akan mengusahakan penyelesaian dari sengketa yang dihadapi. Yang kelima, penilaian ahli. Proses ini merupakan suatu metode non-litigasi di mana para pihak bersengketa menanyakan atau meminta pendapat para ahli yang berkompeten sesuai keahliannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.